Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Mutia Nurhaliza Kusuma dari program studi Bimbingan Konseling Islam. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah psikologi pengembangan. Nah, di sini saya lebih fokus untuk membahas perkembangan psikologi manusia berdasarkan fase atau tahap usia ya, dari mereka masih bayi, kemudian masa kanak-kanak dini, masa remaja, masa dewasa awal, dewasa akhir, dan sampai masa lansia. Sebelumnya, apa sih alasan yang membuat kita untuk terus berkembang? What causes us to develop? To grasp the meaning of development, we must understand two important processes that underlie developmental change, yaitu maturation and learning. Maturation itu adalah pendewasaan, sedangkan learning merupakan pembelajaran. Pembelajaran yang dimana kita bisa ambil dari lingkungan, sedangkan pendewasaan ini mengacu pada perkembangan dari biologi seseorang. Maka dari itu kedewasaan bertanggung jawab atas perubahan psikologis seperti meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, lalu memahami pikiran atau perasaan orang lain. Pengembangan kritis kedua adalah proses yang melalui pengalaman kita menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam segi perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Maka dengan demikian, dua hal yang saya sebutkan tadi, yaitu maturation and learning, pendewasaan dan pembelajaran itu sangat berperan penting dalam kehidupan seseorang atau kepribadian seseorang untuk menjalankan kehidupan seseorang itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan pada masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Di usia-usia ini, perkembangan fisik bayi itu mengalami pertumbuhan yang cepat dalam ukuran dan kemampuan motoriknya. Mereka itu mulai dari refleks sederhana seperti menggenggam, kemudian berkembang ke motorik halus dan kasar, misalnya seperti merangkak, berdiri, dan berjalan. Mulai mengenali wajah, membangun ikatan emosional dengan pengasuh atau orang tua mereka, seringkali melalui attachment atau pendekatan ya, misal bonding gitu antara ibu dan anaknya. Itu mulai ada proses bayi ini dan mengenali atau membangun ikatan bonding dengan attachment atau pendekatan itu. Kemudian ada perkembangan masa anak-anak dini dari usia 2 sampai 6 tahun, yang dimana perkembangan fisik anak-anak ini mulai menunjukkan kemajuan dalam kemampuan motorik kasar, misal berlari dan melompat. Di sini mereka sudah menguasai kedua hal tersebut, kemudian bisa menggambar dan melukis. Maka di usia 2 sampai 6 tahun itu sudah diperbolehkan atau sudah dianjurkan masuk ke kelompok bermain atau KB atau PAUD, TK dan semacamnya. Kemudian ada perkembangan masa kanak-kanak tengah dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Di sini perkembangan fisik mereka sudah lebih meningkat ya, dimana mereka udah lihai, pengembangan emosional mereka mulai memahami dan mengelola emosi. Mereka udah mulai memahami emosi mereka seperti menangis, bahagia, atau kesal, emosi gitu ya, udah dengan baik, serta menunjukkan kemampuan empati. Selanjutnya ada perkembangan masa remaja dari usia 12 sampai 18 tahun. Di sini perkembangan fisiknya dimulai dengan pubertas, sehingga menyebabkan perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tinggi badan mereka yang mulai naik, kemudian perkembangan organ seksual dan perubahan hormonal. Masa remaja itu adalah waktu di mana mereka krisis identitas itu benar. Maka dari itu, fase remaja yang sedang mencari jati diri itu sangat penting dan tidak boleh diacuhkan ya, tidak boleh diremehkan, baik itu dari temannya atau orang tuanya. Dan karena fase mencari jati diri inilah mereka udah jadi cekcok nih dengan orang tua yang dulunya kanak-kanak yang sebelum masuk fase remaja ini mereka masih ikut orang tua, dan itu karena mereka belum terlalu memahami dari teman sebaya yang dimana merasakan apa yang mereka rasakan, alias mereka mencari yang sama-sama jati diri gitu loh. Selanjutnya ada masa perkembangan masa dewasa awal, yaitu dari usia 18 sampai 40 tahun. Di sini perkembangan fisiknya udah mencapai puncak kondisi fisik mereka selama masa dewasa awal. Namun awal kemunduran fisik juga bisa terlihat ya. Perkembangan sosialnya juga semakin stabil dibanding dengan masa remaja yang dimana masih labil.
Sedangkan di usia dewasa awal ini mereka sudah bisa menstabilkan identitas sosial mereka. Selanjutnya, perkembangan masa dewasa tengah yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun. Di sini sudah memang sangat menonjol ya untuk perkembangan fisiknya, tanda-tanda penuaan di sini sudah lebih jelas. Lalu termasuk perubahan dalam penglihatan ya kan, seperti saya bilang sebelumnya, penglihatan, pendengaran, kesehatan di sini sudah mulai kelihatan penuaannya, penurunan visi. Kemudian di bagian akhir dari tahap perkembangan yaitu pengembangan pada masa dewasa akhir pada usia 65 tahun ke atas. Orang mungkin menghadapi penyakit kronis atau keterbatasan fisik, sering merasa keputusasaan apakah di mana seseorang ini merenungkan apakah mereka itu telah menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Makanya tak jarang kita sering menemui lansia yang melamun gitu ya. Jadi kesimpulannya, psikologi perkembangan menunjukkan bahwa manusia itu mengalami perubahan yang signifikan dan berkesinambungan sepanjang hidupnya ya. Maka dengan demikian, psikologi perkembangan memberikan wawasan penting tentang bagaimana manusia itu tumbuh dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan sepanjang hidup mereka. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.